Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini pun juga kita mendapatkan syukur kebahagiaan, dapat menikmati acara-acara Selasa yang rutin ini. Maka kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Imam untuk menambah ilmu di diri kita. Monggo, silakan Pak Imam. Terima kasih Ibu Susi Suryono, Ibu, Bapak, para sahabat yang berbahagia. Saya pernah membuat satu buku saku, judulnya No Change, No Future. Ada buku, saya buat buku kecil ini, No Change, No Future. Nah, ketika saya kembali membaca beberapa saat yang lalu, saya melihat bahwa ini masih pantas, ya, masih relevan untuk disampaikan di forum yang terhormat ini. Karena saya juga langka, bukan barang langka, barang lama maksud saya, yang sudah sangat dipahami oleh semua kita. Cuman dalam konteks kekinian, saya ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang berubah yang harus juga kita pahami secara bersama. Dan pagi ini saya mengucapkan terima kasih pada Jeng Sri. Dia pagi ini, kalau istilah dulu, menjadi asisten sorot, asrot. Karena dulu sering pakai UHP gitu. Jadi asisten sorot. Nah, sekarang apa namanya ya? Tapi terima kasih Jeng Sri. Lanjut Jeng Sri. Ini adalah definisi perubahan. Dikatakan bahwa perubahan dipahami sebagai sesuatu yang terus-menerus terjadi. Pantare, semuanya mengalir dan berubah. Dan dikatakan juga satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Heraklitus tadi. Dan juga dikatakan bahwa perubahan adalah suatu proses tidak statis, berlanjut terus dan tidak pernah berakhir. Crescit and Secundo, Inkundo juga mengatakan bahwa bertumbuh selagi berjalan itu adalah satu perubahan. Dan menurut saya paling tepat yang paling akhir ini, bahwa perubahan adalah pertanda dari kehidupan. Kita melihat ada 5 definisi di sini, tapi masih banyak definisi-definisi yang lain. Yang penting digarisbawahi di sini sekali lagi, bahwa perubahan semuanya ini adalah merupakan pertanda dari kehidupan. Next, Jeng Sri. Sedangkan pendorong perubahan itu sendiri, kita bisa melihat ya bahwa masalah persaingan bisnis. Kita melihat di saat sekarang ini yang namanya persaingan bisnis bukan main. Apalagi dengan adanya e-commerce, dan kita melihat tren perkembangan dunia bukan main tentang bisnis ini. Mereka yang sejak awal ya, bersentuhan dengan e-commerce, startup, kita lihat mereka yang eksis sekarang ini. Juga demikian dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tengok ke belakang, kita pernah dengar istilah revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat sekarang ini, bahwa perkembangan teknologi di sini menjadikan semuanya itu menjadi sesuatu yang transparan, terbuka semua. Jadi tidak ada yang bisa diumpetin lagi katanya. Semuanya serba terbuka. Kita kenal dengan istilah Internet of Things, kita kenal dengan istilah Artificial Intelligence, ada big data di sana, ada cloud computing di sana. Ini semuanya membuat
kemudahan-kemudahan kita di dalam mengakses informasi di belahan manapun. Info yang kita terima real time bisa kita diterima juga oleh teman-teman kita di belahan dunia yang lain. Inilah yang membuat bahwa teknologi itu membuat suatu perubahan yang bukan main. Kemudian tuntutan zaman juga demikian. Bahwa di dalam konteks perubahan ini, tuntutan zaman ini sudah menjadi satu hal yang mutlak harus kita perhatikan. Sekarang kalau kita lihat perkembangan ataupun perubahan-perubahan itu nyaris ya, menimpa semua lini. Dari mode, dari apapun yang ada, terus daripada alat masak yang dibeli oleh Bu Leni tadi yang 50 juta. Kangkungnya harganya 20.000, tapi alat masaknya 50 juta. Tapi merupakan satu tuntutan zaman, karena apa? Kangkung yang dimasak oleh Bu Leni ini tidak menghilangkan nilai gizinya di sana itu, walaupun dimasaknya cukup lama. Nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya bulan ini seperti itu. Jadi pendorong perubahan inilah yang tentunya harus kita cermati. Juga di dalam bisnis kita sekarang ini, kita sudah bersama-sama menekuni bisnis Riway. Ini ada sesuatu tuntutan-tuntutan juga yang harus kita perhatikan. Kita bergembira sekali ya dengan perkembangan teknologi di Indonesia ini. Penduduk yang ada di Indonesia ini 170 juta, dia sudah menggunakan akses internet. Dia menjadi istilahnya orang-orang yang terkoneksi dengan kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan mereka untuk bergabung dengan kita. Ini adalah tantangan yang tentunya perlu kita create bagaimana, karena melalui kebersamaan ya, yang sudah didesain oleh Ibu Susi ini, melalui tim 37 Susi Suryono yang personifikasinya cukup mantap. Nah, ini sebetulnya bisa melihat peluang-peluang ke arah sana. Next. Ibu Bapak sekalian, bahwa perubahan itu menuntut 4 hal. Yang pertama vision, kemudian skills, resources, dan action plan. Di dalam konteks perubahan, organisasi harus mempunyai pemimpin dengan visi yang kuat. Dengan visi yang kuat. Pemimpin akan mengarahkan dan bertindak dalam kesatuan pikiran dan kesatuan tindakan. Ini jadi satunya pikiran dan tindakan ini adalah warna dari integritas. Jadi pemimpin harus punya integritas. Satunya kata dan perbuatan itu adalah integritas. Inilah yang tentunya sudah menjadi tuntutan di dalam perubahan ini. Sekali lagi bahwa pemimpin harus punya integritas, satunya kata dan perbuatan. Kemudian pemimpin level 1 melihat secara kasat mata, ini katanya. Ini kata John C. Maxwell. Kemudian pemimpin level 2 melihat dengan mata analisis. Sedangkan pemimpin level 3 melihat dengan visi, yaitu dengan mata possibility, bahwa semuanya serba mungkin. Sebab bagi mereka dan bagi kita semua adalah mungkin bisa kita lakukan. Jadi kegiatan apapun kita ini bisa dilakukan. Masalah possible. Ini kata John C. Maxwell berkaitan dengan visi ini. Kemudian berikutnya adalah skills. Keterampilan harus terus dipelihara, ditumbuhkan dan dikembangkan untuk mampu melakukan tuntutan baru. Kemudian melalui keterampilan tertentu, pengetahuan teknologi informasi akan mampu mendorong terwujudnya perubahan yang dikehendaki. Ibu Bapak sekalian, Indonesia dulu pernah istilah di apa ya, lupa saya namanya. Kita istilahnya kayak di dunia perdagangan kita di stop, ya. Apa istilahnya Bu Susi? Nah, itu karena apa? Karena masalah informasi. Ketika itu kejadian di tim Timur Timur, ya. Timur Timur, ada sesuatu yang real time bisa ditangkap oleh media-media yang ada di luar. Nah, kemudian akhirnya kita
tidak, utamanya TNI itu tidak disupport suku cadang, ya. Ini sesuatu yang mungkin juga perlu kita perhatikan. Karena di era informasi, era teknologi ini, semua hal itu bisa dipahami secara real time. Ya. Kita di belahan sebelah sini, ini dalam waktu bersamaan bisa diketahui oleh teman-teman kita di sebelah sana. Kita diembargo, istilahnya dulu kita pernah diembargo. Indonesia pernah diembargo. Kita tidak mendapatkan suku cadang. Ini hanyalah karena masalah informasi. Kemudian yang berikutnya masalah resources. Jadi sumber daya yang memudahkan ruang gerak dan pertumbuhan. Jadi perubahan ini memerlukan gizi agar berdaya dorong kuat. Ini istilahnya perubahan ini. Tetapi sering perubahan baru diminati tatkala organisasi kita sudah tidak berdaya. Seorang pemimpin yang cemerlang, bertangan dingin, dan berhati bersih saja kemungkinan besar belum cukup untuk menggerakkan perubahan. Kecuali ia seorang pemimpin yang datang membawa kunci emas, yaitu kunci yang dapat membuka sumber-sumber daya baru untuk menyelamatkan organisasi. Ini memang satu tuntutan, ya, seorang pemimpin, ya kalau mampu membawa kunci emas, ini keren banget. Tapi ini juga sudah mewarnai kehidupan kita di tim Susi Suryono. Rata-rata semuanya mempunyai kunci emas. Kemudian berikutnya adalah action plan. Rencana tindak adalah bukan segera rencana, melainkan sebuah rangkaian tindakan yang diintegrasikan dalam langkah-langkah yang spesifik. Rencana tertulis, menyeluruh, lengkap dengan perincian sasaran, waktu, serta resources yang dibutuhkan, dan dimengerti oleh semua pelaku yang terlibat. Jadi, 4 hal inilah yang dituntut di dalam konteks perubahan. Harus mempunyai visi, harus mempunyai skill, resources, dan action plan. Tadi Pak Fonda tadi juga sudah mengatakan, kita harus mampu melihat peluang di mana kita bisa masuk. Tapi semuanya harus disupport dengan 4 hal ini. Karena sekali lagi, yang abadi adalah perubahan. Ekstrimnya, Ibu Bapak sekalian, ekstrimnya. Karena perubahan itu menyangkut semua hal, termasuk desain pakaian gitu ya. Itu selalu cepat sekali perubahannya. Kalau kita pernah diingatkan oleh Steve Jobs, dia pakainya paling sederhana, tapi itu menjadi tren dunia itu. Pakai turtleneck hitam, pakai jeans, pakai sneaker yang itu New Balance, itu biasa digunakan dan sekarang menjadi tren. Nah, di Paris lain lagi, Bu Bapak sekalian. Kita tahu bahwa Paris itu orangnya sangat cinta kasihnya tinggi sekali. Nah, karena tren perubahan tentang mode di sana itu sangat ketat dan cepat sekali perubahannya, sehingga katanya saya juga belum tahu secara khusus melihat sendiri, nggak tahu. Ketika mereka misalnya istilah kasarnya bercinta, itu pakainya dibuang, Bu. Pakainya dibuang semua. Ditanya, kok dibuang semua, kenapa? Karena selesainya nanti saya sudah harus pakai mode yang baru. Ini hanya sekedar cerita bahwa bagaimana Perancis sana sangat hebat. Sampai-sampai kita pernah melihat sekarang lagi beredar ini di WA Group, ada satu penari laki kecil dengan menyentuh sedikit tentang masa depan. Next. Kenapa saya harus ngomong masa depan? Karena sebetulnya yang kita bahas, yang akan kita lakukan tentunya di masa depan. Karena sehari besok juga masa depan. 1 detik besok, 1 detik setelahnya juga masa depan.
Ini dikatakan bahwa masa depan ini adalah sebuah terra incognita. Terra incognita di sini dimaksudkan adalah tanah yang tidak bertuan. Jadi terra incognita adalah tanah yang tidak bertuan. Nah, di dalam menghadapi masa depan ini ada 3 kelompok orang, ya, ada 3 kelompok orang. Yang pertama ini mungkin Pak Hernanto ingat, ini sebuah lagu. We sera-sera whatever will be will be. Itu adalah kelompok yang istilah orang Sundanya itu yang apa ya? Acuh baibah katanya. Acuh gitu ya. Mau menghadapi masa depan kayak apa itu nggak peduli gitu. We sera-sera whatever will be katanya. Ini lagu Pak Hernanto waktu beliau di Batam. Kemudian kelompok orang yang kedua, dia melihat masa depan sudah betul ini. Ya. Bekalnya sudah baik, tapi tidak cocok. Dia membawa tools mobil ketika akan memperbaiki engine pesawat. Nah, dia berarti kurang cermat di dalam menyiapkan dirinya. Jadi istilah orang Betawinya adalah Joko Sembung naik ojek. Nggak nyambung, Jack. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok kedua itu nggak nyambung gitu, dengan apa yang diinginkan di masa depan. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kita-kita ini, yang ada di tim Suryono, tim Susi Suryono. Kita merencanakan sesuatu, kita menyiapkan peralatan yang diperkirakan akan sesuai dengan masa depan kita. Kita banyak sekali melihat peluang di bisnis Riwe ini, mohon maaf. Kita banyak sekali melihat peluang di bisnis Riwe ini, karena apa? Kalau kita lihat dari beberapa kali kita mendengarkan UDP, mendengarkan marketing yang disampaikan oleh para leader, itu peluang bisnis di Riwe ini sangat besar. Dikatakan tidak perlu kantor, ya. Kita tidak diperlukan istilahnya bawa uang yang banyak, itu nggak diperlukan. Tapi kita harus mampu membina jaringan-jaringan. Gitu ya. Kita harus mampu bagaimana kita memanfaatkan teman-teman kita yang ada di tim ini, bisa langsung, kita tidak boleh menunggu ya. Kita harus istilahnya menjemput bola. Banyak yang dilakukan Bu Susi dulu, beliau suka menjemput bola. Ini justru menurut kita, ini harus dilakukan juga. Karena kalau kita hanya sekedar nunggu dan nunggu lagi, ya hasilnya kita akan menunggu. Oh ya mungkin kayak saya nih, misalnya hanya sekedar menunggu, tapi nggak bergerak. Oleh karenanya kita harus mampu menjemput bola dalam konteks masa depan ini, tentunya dengan suatu perencanaan, dengan peralatan yang sesuai dengan kehendak pasar di depan. Lanjut, Bu. Next. Nah, dalam konteks perubahan, ini ada reaksi-reaksi, Bu Bapak sekalian. Ya, reaksi-reaksinya ini memang beraneka ragam. Yang pertama ada sikap menghindar ya terhadap perubahan itu. Orang kalau sudah nyaman ya, dia ada di comfort zone, di zona aman, itu biasanya males gitu berubah gitu ya. Padahal tuntutan zaman, tuntutan teknologi sudah mengharuskan kita berubah. Nah sekarang ini kalau kita tidak tahu komputer, tidak tahu internet, ya kita istilahnya ya akan punah dengan sendirinya. Kita nggak bisa berbaur dengan masyarakat, dengan teman-teman yang memang sejak awal sudah memahami tentang itu. Jadi yang namanya internet, komputer ini sudah menjadi satu kebutuhan, ya. Walaupun dampak-dampak sosialnya juga ada. Seperti yang kita bahas beberapa saat yang lalu tentang FOMO dan FOBO, fear of missing out maupun fear of better option. Itu memang suka atau tidak suka harus kita hadapi. Makanya yang namanya sikap menghindar ini ya karena seperti itulah. Mereka tidak ingin adanya perubahan ini. Karena perubahan bagi dia adalah satu malapetaka.
Karena dia harus belajar lagi, dia harus berusaha lagi, tapi sekali lagi, ini adalah tuntutan zaman. Kemudian yang kedua, sikap masa bodoh. Sikap masa bodoh ini ada satu reaksi yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap perubahan. Atau sikap pasrah atas apapun yang terjadi. Ini sebetulnya yang menurut saya yang kita harus dirubah, ya, karena sikap masa bodoh ini jelas tidak akan menguntungkan kita. Kemudian sikap menentang ini adalah satu reaksi yang berbentuk oposisi, bahkan marah terhadap perubahan. Dia bilang, saya tidak akan mau berurusan dengan perubahan. Nah, kalau sudah tidak mau berurusan dengan perubahan, tentunya yang jelas dia tidak akan diterima di dalam kelompok itu. Ya, karena kelompok-kelompok yang ada sekarang ini tentunya sudah sangat memahami bagaimana perubahan itu dan tuntutan untuk bagaimana kita bisa involve di dalam perubahan itu. Kemudian ada yang sikap reaktif. Wujud reaksi ini bisa macam-macam. Bingung, panik, terus mengatakan apa yang akan terjadi dengan saya. Ini adalah sikap reaktif karena memang tidak menyiapkan diri menghadapi perubahan ini. Ya seperti mungkin Busyara-Sera tadi, atau menjadi kelompok yang kedua, menyiapkan toolsnya keliru gitu untuk bisa menjadi bagian dari masa depan. Kemudian ada sikap proaktif. Jadi reaksi ini muncul ketika orang menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan perubahan. Ini saya kira merupakan sikap positif. Karena sekali lagi kita ini tidak akan bisa menghadapi atau men-stop perubahan itu. Sekali lagi perubahan adalah satu hal yang abadi. Kemudian yang terakhir, dalam konteks reaksi-reaksi terhadap perubahan ini adalah sikap berinisiatif. Jadi ada dua sikap ini yang positif di sini. Jadi reaksi ini timbul ketika orang tidak hanya menerima perubahan, namun justru merangkul perubahan itu sendiri. Dan reaksi ini sebetulnya menimbulkan rasa damai, bahkan rasa bahagia. Ketika kita menghadapi perubahan ini dengan rasa senang hati, dan mencoba merangkul perubahan ini, tentunya ke depannya ya kita tentu akan mempunyai sikap yang positif dan ya bahagia itulah. Karena bisa kita rasakan, sekarang pun kita melihat ya, kalau kita terbiasa dengan perubahan-perubahan ini, tentunya kita tidak akan bertentangan atau tidak akan istilahnya berselisih dengan orang lain tentang perubahan itu sendiri. Ibu Bapak sekalian, dalam menghadapi perubahan ini ada 5 kiat untuk mengelola perubahan. Next. 5 kiat mengelola perubahan ini memang bahasanya agak ekstrim, tapi nggak apa-apa ya. Yang pertama, tantanganku, hidupku. Kemudian yang kedua, waktuku, nyawaku. Kemudian yang ketiga, kreativitasku, senjataku. Kemudian yang keempat, timku, kekuatanku. Dan yang kelima adalah bisnisku, usahaku. Ini adalah 5 kiat secara global tentang bagaimana kita mengelola perubahan ini dengan baik. Mari kita elaborasi satu persatu. Next. Yang pertama, tantanganku, hidupku. Tantanganku, hidupku. Perubahan adalah satu keniscayaan. Kita harus mampu beradaptasi dan berdamai dengan situasi yang terjadi. Kita harus menikmati perubahan yang terjadi serta memanfaatkan secara positif. Karena perubahan itu ada sesuatu yang abadi, tentunya kita harus berdamai dengan dia. Kita harus berteman dengan dia. Kemudian kita harus melihat peluang-peluang yang ada di dia tentang perubahan itu sendiri. Karena kalau tidak, jelas kita tidak bisa berbaur
dengan teman-teman yang lain yang betul-betul sudah menyiapkan diri di dalam konteks perubahan. Kemudian yang kedua, mengelola keuangan secara bijak. Kondisi keuangan yang kondusif adalah syarat munculnya rasa aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan utamakan mengkonsumsi hal-hal yang wajib dan primer. Jadi mengelola keuangan di sini dalam konteks perubahan itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, kadang-kadang kita membelanjakan dan lupa bahwa pemasukannya itu ya jujur harus dikatakan makin sedikit. Kecuali kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di kita ini dengan baik. Tapi jujur harus kita katakan di sini bahwa daya beli masyarakat sekarang ini agak menurun. Daya beli masyarakat sekali lagi agak menurun. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa mengajak calon-calon klien kita untuk memahami bahwa produk kita ini adalah produk limusin, produk keren. Gitu ya. Banyak kemarin dari WA, testimoni-testimoni, ternyata dengan mengonsumsi Purcare Placenta ini, COVID bisa istilahnya digeser. Dia mampu mengatasi 50%, ya, 50% dari virus itu melalui minum Purcare Placenta. Ini yang disampaikan Bu Susi kemarin dengan baik. Dan kelihatannya kita setuju, dan saya sendiri merupakan satu hal yang membuat diri saya semangat untuk minum Purcare Placenta ini karena fakta di lapangan menunjukkan seperti itu. Istri saya, cucu-cucu saya itu udah mengkonsumsi Purcare Placenta secara rutin. Nah, oleh karenanya ini memang sekali lagi menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan klien-klien, calon klien untuk bergabung dengan kita. Kemudian berikutnya mengembangkan dana yang dimiliki. Ini mengembangkan dana yang dimiliki di sini adalah dengan modal otak dari Tuhan. Kita bisa mencari berbagai cara untuk memaksimalkan fungsi uang yang kita terima. Di Purcare Placenta tentunya kita juga perlu modal. Nah, modal ini tentunya bisa kita manfaatkan sedemikian rupa dan kita juga bisa melihat peluang-peluang yang ada. Dan bisnis di Purcare Placenta itu kalau kita ambil lirik lagu itu tiada dusta di antara kita. Mereka bisnis ini sangat-sangat terbuka. Kita real time bisa tahu bagaimana situasi uang kita, ya, baik bonus ataupun segala macam. Inilah sebetulnya yang menjadi peluang kita memahami betul bahwa bisnis di Riwe ini adalah bisnis yang oke punya, bisnis yang penuh keterbukaan, ya. Dan real time kita bisa tahu informasi tentang apa yang ada di dalam bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah mental siap berubah. Jadi kita harus mampu menjadikan kondisi perubahan yang selalu ya dan selalu bergulir ini sebagai pemicu bagi Anda untuk mengulang langkah sukses. Kita pernah sukses, mungkin di bidang lain dulu kita pernah sukses. Kemudian kita harus selesai, ya, yang dulu harus selesai misalnya kayak saya, Pak Nasr, dan Bapak Ibu yang lainnya, kita setelah selesai di bagian tugas yang lain. Dan sekarang saya ada tugas yang lain, bergabung dengan tim Susi Suryono, ya, berkecimpung di dunia bisnis Riwe. Nah, ini adalah kita harus siap berubah gitu ya. Kalau dulu dengan keteraturan yang kelihatannya kaku, tapi ya dengan bekal kita bisa membaur dengan ibu bapak sekalian gitu. Jadi teman, saya senang sekali berteman dengan ibu bapak sekalian. Ya karena di lingkungan saya Pak Nasr dulu penuh dengan istilahnya ya bukan kekakuan ya. Karena kaku itu kadang perlu ya untuk dipunyai oleh kita. Jangan sampai lemes terus gitu. Kita harus sekali-kali kaku. Kemudian berikutnya, hidup adalah sebuah perjalanan. Kita tidak perlu berlari karena kehidupan bukanlah pelarian.
Apa yang kita perlukan adalah menjalani hidup dengan keceriaan sambil tetap fokus pada apa yang ada di depan. Perjalanan bukanlah pelarian, ya. Karena kehidupan juga bukan pelarian. Jadi kita melihat peluang yang ada di bisnis Riwi ini sebenarnya masih terbuka lebar. Dan ini adalah tugas kita semua, bareng-barengnya kita jalin kebersamaan dalam sebuah tim untuk sama-sama maju. Nanti di akhir slide-nya itu ada satu hal yang disampaikan saya oleh Bu Susi, itu keren banget, tapi nanti ini sebelum terakhir slide-nya. Lanjut. Berikutnya adalah waktuku, nyawaku. Waduh, 34 menit. Waktuku, nyawaku. Pada prinsipnya setiap orang memiliki waktu yang sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. 365 hari dalam setahun. Persoalannya pada kemampuan seseorang dalam mengelola waktu yang ada. Terkadang kita ini lalai ya, dan abai tentang manajemen waktu. Padahal manajemen waktu di sini adalah satu hal yang mutlak dalam kita melakukan bisnis. Oleh karenanya saya ingin mengelaborasi masalah manajemen waktu ini agar kita sendiri memahami ternyata manajemen waktu itu penting bagi kita semua. Next. Dikatakan bahwa manajemen waktu adalah cara menggunakan sumber daya berupa waktu yang dimiliki dengan seefektif mungkin, sehingga dapat mencapai sasaran atau mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Jadi ketika waktu ini betul-betul sudah kita atur sedemikian rupa, diharapkan pekerjaan dapat kita selesaikan secara lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Gitu ya. Sedangkan tujuan manajemen waktu, next. Ini tujuan manajemen waktu ini bagus banget. Gitu ya. Yang pertama adalah membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan menggunakan skala prioritas. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kita perlu menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa diselesaikan kemudian. Kalau Bu Banun ingatnya itu adalah first thing first. Dia di Amerika lama, jadi kalau pakai bahasa Indonesia nggak susah. Tapi kalau diingatkan first thing first, beliau langsung nyambung. Mohon izin Bu Banun, jangan marah pada diriku. Yang kedua adalah menjauhkan kita dari stres. Ya, ketika kita mampu mengatur waktu dengan cermat, itu ternyata juga menjauhkan kita dari stres. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengontrol setiap tugas dan memastikan tenggat waktunya selalu pada jangkauan, sehingga nggak membuat stres. Tidak membuat kita stres ketika semua sudah kita atur. Kemudian berikutnya menghindari perasaan bersalah karena semua telah dijadwalkan. Dengan telah disusunnya jadwal dengan rapi dan jelas, dapat dihindari perasaan bersalah maupun perasaan lainnya. Kemudian berikutnya mengurangi kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Jadi pekerjaan sudah diatur sedemikian rupa sehingga pekerjaan yang sudah dijadwalkan tidak akan tertunda. Kemudian berikutnya membuat kita lebih produktif, kita bisa lebih fokus dengan tugas yang harus kita lakukan. Jadi kita lebih produktif ketika waktu sudah kita atur sedemikian rupa. Kemudian juga menghindari kegiatan yang bentrok, atau istilahnya overlapping. Jadi udah dikerjakan sini, ke sana juga mengerjakan. Dengan mengatur waktu, ini tidak akan terjadi bentroknya satu kegiatan. Kemudian yang berikutnya memberikan kita kebebasan dan kendali terhadap waktu. Dengan menerapkan manajemen waktu, kita bisa mencegah
waktu yang terbuang. Jadi kendali waktu sepenuhnya ada di kita. Nah, inilah sebetulnya hal-hal yang penting harus kita lakukan di dalam konteks bagaimana kita mengatur waktu dengan baik. Yang berikutnya adalah memiliki waktu untuk mengevaluasi kemajuan. Kita dapat segera mengetahui seberapa besar kemajuan yang bisa kita hasilkan dan diperoleh dari suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi 8 poin di sini adalah tujuan bagaimana kalau kita memanajemen waktu dengan baik. Tidak ada stres, hasil segera bisa kita evaluasi. Lanjut. Berikutnya adalah kreativitasku, senjataku. Jadi salah satu strategi untuk menghadapi perubahan bisa dengan mengasah kreativitas diri sendiri. Dengan tajamnya persaingan di bidang apapun, kita butuh melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik perhatian orang lain kepada kita. Maka tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa kreativitas adalah salah satu senjata rahasia Anda dalam perjalanan hidup. Salah satu contoh kreativitas. Hari ini kita sudah dimobilisasi oleh Bu Susi dalam tim Zoom meeting Susi Suryono. Di dalam acara Zoom meeting selalu ada 2 agenda. Yang agenda pertama atau kedua itu adalah bagaimana produk Purtir Plasenta dan yang lain itu dijelaskan dengan baik, kemudian manfaatnya juga bagaimana kita bisa memanfaatkan bisnis Triwi ini untuk kesehatan sekaligus masalah keuntungan finansial. Kemudian yang kedua selalu dimasukkan hal-hal yang baru, yaitu masalah yang berkaitan dengan berbagi pengetahuan. Nah, inilah sebetulnya suatu kreativitas yang bagus. Karena sekali lagi bahwa kreativitas itu adalah merupakan senjata kita untuk kita mampu bergerak maju. Karena di sini ada satu tuntutan. Karena kreativitas kaitannya dengan inovasi. Ini adalah sesuatu yang harus kita langgengkan. Dan satu lagi, bahwa kita ini sebetulnya sangat berbahagia. Dan banyak orang yang berterima kasih kepada Ibu Susi Suryono, karena apa? Sudah membuat kita ini berkumpul setiap Selasa pada jam 10 pagi. Ini yang kadang-kadang kita tunggu gitu ya. Kita bisa berkumpul setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Jadi kita punya warung kopi, kita punya warung untuk ngobrol-ngobrol di antara kita. Ini adalah kreativitasku dan senjataku. Lanjut, udah 41 menit saya. Berikutnya adalah timku, kekuatanku. Timku, kekuatanku. Kita harus berasumsi bahwa tim kita ini adalah kelompok pilihan. Tim kita ini adalah kelompok pilihan. Target output kita sampai saat ini tidak berubah. Kita ingin tentunya predikat-predikat yang ada di RIW ini kita istilahnya harus ada STAR, harus ada Pegasus, ada PAFU dan lainnya. Itu adalah satu hal yang merupakan target. Itu tidak akan berubah. Dan target itu kalau kita dipenuhi tentunya predikat bisa kita dapatkan. Jadi kewajiban kita, tim yang ada ini harus dikelola dengan baik. Jadi tim yang ada ini harus kita kelola dengan baik. Tentunya dengan upaya-upaya bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik. Kemudian masalah keterbukaan ini harus terus kita bina. Dan yang paling penting lagi, kita harus selalu mengembangkan sikap yang positif. Kita jangan lalai, kita jangan pernah mengembangkan sikap yang negatif. Saya ingin selalu mengatakan, ingat, ada satu konsep tentang law of attraction. Kita harus selalu berpikir positif kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi jangan pernah kita ini berpikir yang negatif. Next, bisnisku, usahaku.
Ini adalah kiat yang kelima kalau tidak salah. Jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa perubahan manajemen kerja ini selalu berdampak pada menurunnya penghasilan bulanan. Ini dikaitkan dengan kondisi yang sekarang ini. Pandemi ini jelas. Banyak sekali kantor-kantor yang sudah memutuskan hubungan kerja. Kalau kita lihat di dunia kedirgantaraan, yang namanya Garuda ini juga sudah terjerembab mau mengadakan restrukturisasi. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aviasi itu juga sudah banyak yang tengkurap, ya, tidak mampu menghasilkan pundi-pundi untuk membayar karyawannya. Banyak mereka yang sudah putus hubungan kerja. Nah, oleh karenanya kita harus pandai-pandai melihat peluang. Apa yang harus kita lakukan dalam masalah pandemi ini? Kalau saya melihat peluang yang bagus adalah di Business Review ini. Business Review tidak perlu menyiapkan tempat. Kita harus hanya satu, kita harus menjadi satu dengan jaringan-jaringan yang ada. Dan jaringan-jaringan itu sudah terbentang luas di hadapan kita. Banyak sekali mereka yang welcome menerima kita untuk bergabung bersama-sama menikmati Business Review ini. Kita ingat bahwa perubahan pola kerja, ya, yang tadinya kita sebulan bekerja penuh, sekarang 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Gitu ya. Nah, 2 minggu kerja, 2 minggu libur ini tentunya kan tidak mungkin kita dibayar seperti 1 bulan kerja. Nah, oleh karena sisa waktu libur kita harus digunakan untuk berbisnis. Jadi peluang pasar masih terbuka luas, dan ini semua diharapkan untuk mampu mendirikan pendapatan tambahan bagi kita. Nah, ini persiapan pensiun ini kalau bukan buat kita semua itu nggak ada kata pensiun buat kita. Yang adanya adalah kerja, kerja, dan kerja. Apa kata seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Nggak ada kata pensiun. Bagi tentara, Pak polisi itu katanya, ya, kemarin Pak Nasr ngomong sama saya, Pak Imam, pensiun itu bagi kita, ini adalah sekedar catatan administrasi. Bahwa umur 58 pensiun, itu kan catatan administrasi. Tapi yang namanya mental kita, ya, sikap kita, disiplin kita, itu akan terus berjalan dengan baik. Apalagi setelah kita bergabung dengan tim 37 Susi Suryono. Lanjut. Ini ada 10 besar kesalahan pemimpin ini, ya. Ini memang saya akan cepat-cepat, waktunya udah mau habis. Pemimpin biasanya selalu bersikap top down dalam konteks perintah, ya. Dan ini di era perubahan itu udah nggak musim. Top down, bottom up itu udah nggak musim. Yang ada adalah vice versa, timbal balik. Karena kita pengen bahwa hasil akhirnya adalah positif. Nah, di era sekarang ini kalau kita ingin mendapat hasil yang positif, tentu yang namanya perintah ataupun apa, itu harus istilahnya timbal balik, vice versa. Kemudian mendahulukan pekerjaan ADM ketimbang urusan SDM. Ini keliru sekali. Catatan-catatan yang berkaitan dengan administrasi selalu diutamakan. Sedangkan mengembangkan sumber daya manusia menjadi lalai. Ingat Ibu Bapak sekalian bahwa sumber daya manusia di era perubahan ini mereka harus dianggap sebagai sebuah aset, bukan alat. Ya. Kalau alat begitu rusak dibuang. Tapi kalau aset itu harus selalu dibina dan dibina. Karena tanpa SDM, tanpa aset itu tentunya sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian tidak adanya penegasan, ya, tugas-tugas itu kadang-kadang tidak didelegasikan dengan baik, hanya secara mana kerjakan kerja. Ini adalah kebiasaan kesalahan pemimpin. Ya. Kemudian tidak ada tempat bagi orang lain. Kalau dia sudah punya tim yang bagus gitu, biasanya itu aja yang dipakai. Padahal banyak sekali sumber daya manusia yang punya kompetensi yang lebih baik. Ini kadang itu penyakit pemimpin seperti itu. Kemudian kediktatoran dalam pengambilan keputusan, udah biasa. Kalau dulu kan pemimpin dianggapnya diktator gitu ya. Tapi di era perubahan, kalau masih seperti itu, organisasi tidak akan bicara. Kemudian pendelegasian yang disesali. Pendelegasian yang disesali di sini dimaksudkan
tidak cermatnya pemimpin memberikan tugas kepada satuan bawah. Ya. Dia nggak betul-betul melihat bagaimana si A, si B ini. Jadi dia kurang cermat melihat sesuatu, sehingga ketika delegasi diberikan, hasilnya disesali. Nah, yang berikutnya kekacauan komunikasi. Kekacauan komunikasi ini karena dia belum baca bukunya Ibu Susi. Itu aja lah kayak kita. Kemudian tidak tahu budaya organisasi. Padahal budaya organisasi dalam sebuah organisasi, pemahaman terhadap itu harus mutlak bagi seorang pemimpin. Corporate culture ini seharusnya menjadi pemahaman pertama ya di dalam seorang pemimpin memimpin anak buahnya. Kemudian sukses tanpa pengganti. Ini kadang-kadang kalau sudah jadi pemimpin lupa. Karena menurut John Maxwell, pemimpin di level 4, begitu dia menjadi pemimpin, seharusnya dia sudah menyiapkan penggantinya. Ini John C. Maxwell ngomong gitu. Jadi di sini kesalahan besar pemimpin, begitu dia sukses, lupa gitu, bahwa nanti suatu saat dia harus pensiun. Gitu ya. Harus ada penggantinya. Kemudian tidak fokus ke masa depan. Karena apa? So, itu tadi. Kedepannya tidak menyiapkan diri dengan baik. Jadi istilahnya Joko sembung naik ojek tadi, nggak nyambung cek. Gitu. Ini adalah 10 besar kesalahan pemimpin. Next please. Bu Sri. Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengakhiri pembahasan ini dengan menyampaikan 5 kalimat supaya bisa kita pahami bersama dan Bu Susi tidak marah. Dikatakan bahwa satu kata yang terpenting adalah perubahan, change. Kemudian 2 kata terindah di hati manusia adalah terima kasih. Kemudian 3 kata yang menghimpit hati, tim Susi Surono sulit berubah. Kemudian 4 kata yang membunuh, tim Susi Surono tidak bisa berubah. Kemudian yang kelima, 5 kata yang memanggil, tim Susi Suryono butuh kita untuk berubah. Mohon maaf Bu Susi ya, ini saya kira kalau kita ingin berubah, kita semua harus mensupport ketua tim kita untuk berubah menuju satu tempat yang tentunya menjadi idaman kita bersama. Lanjut. Ini satu terakhir. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di waktu ulang tahun beliau itu menyampaikan ini ke saya, Pak Imam, sebelumnya yang namanya tim 37 Susi Suryono itu, tim itu ada kepanjangannya loh. Loh apa? Nanti tak kirim. Nah betul, tadi malam dikirim, ternyata tim itu singkatan dari Together Everyone Achieves More. Bersama-sama setiap orang bisa menjadi lebih baik. Ibu Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Tentu saja kita berikan tepuk tangan dan 2 jempol untuk Pak Imam. Catatan yang kami himpun di sini mengenai perubahan. Jadi apa yang dikatakan Pak Imam sungguh sangat bermanfaat bagi tim Susi Suryono dan Bapak Ibu semua yang bergabung di sini. Betul ya Ibu ya? Kasih 2 jempol lagi. Alhamdulillah. Jadi perubahan itu adalah tuntutan zaman. Ada visi, skill, resources, dan action plan. Terra incognita. Jadi melihat, menyongsong masa depan. Karena 1 detik adalah masa depan kita. Jadi kita harus reaktif, proaktif, dan berinisiatif. Dan rasa bahagia itu tentu saja harus dengan rasa senang hati dan mau melakukan semua perubahan itu dengan senang hati dan mau merangkul perubahan itu, bukan malah menjauhi. Nah, 5 kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Imam tadi harus mampu beradaptasi dan berdamai dengan keadaan. Lihatlah peluang-peluang dan menyiapkan diri kita dengan baik.
mental itu harus siap berubah. Hidup adalah sebuah perjalanan, karena hidup itu bukan pelarian. Jadi fokuslah menjalin kebersamaan. Jadi di dalam tim Susi Suryono ini marilah kita menjalin kebersamaan. Kita tidak memandang apakah itu tim dari Crossline dan sebagainya. Selama dia sebagai Riwe Internasional di dalam bendera Riwe, marilah kita bersama-sama di dalam wadah Selasa, setiap Selasa. Wah, terima kasih.